Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazil kunni wasibabi mukhotobati ahlil fadli biha. Utawi bab mriteraken wenangi pakai kinayah lan den sunatakeni kok kinayah alam kunyah wa ma atabi ummin au bi ab fakunyatun wa harus min aulaqab. Utawi iki bab mriteraken wenangi pakai alam kunyah Abu Yazid, Abul Khair, Abu Hasan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bakar, Abu Jandal, Abu Ummu Aiman, Ummu Sulaimah, Ummu Sibyan, dan lain sebagainya. Dan disunatkan ngitopi ahli fadli biaklan kunyah, wong sing duweni keutamaan, wong sing mulya disunatno dikhitopi dengan dengan pakai alam kunyah. Kalau kemarin berbicara soal alam lakob, kita disunatkan, dimakruhkan atau dilarang melakopi seseorang dengan nama yang buruk atau nama yang tidak disukai. Tapi buruk dan tidaknya nama itu tidak dari sisi namanya, namun bisa dilihat dari sisi sejarahnya. Contoh saja seperti Al-Asom, itu jelek dari sisi namanya Al-Asom budek, tapi bisa julukan Al-Asom itu adalah pujaan ketika kita mengetahui historis kenapa disebut dengan Al-Asom. Seperti Hatim Al-Asom, Hatim Syekh Hatim niku dijuluki Al-Asom bukan hinaan tapi pujaan. Sebab Al-Hatim telah menutupi kesalahan seseorang dengan pura-pura budak, yaitu ketika ada seorang wanita yang cantik jelita, masih muda, datang pada Syekh Asom untuk menanyakan masalah, tidak jelas apa akan membeli sesuatu terhadap Syekh Hatim. Pokok yang penting tanya masalah atau tanya masalah hukum. Tiba-tiba setelah mendekat kepada Syekh Hatim, dia kentut. Mendadak wajahnya pucat, malu, karena memang punya rasa malunya wanita itu besar dibandingkan laki-laki. Wajah kemaluan wanita lebih besar daripada malunya laki-laki. Itu sudah jelas lebih besar. Wadah dengan yang diwadahi jelas lebih besar yang wadahnya, kan ngoten ya. Sudah jelas. Bandingannya rasa malu yang dimiliki wanita dengan laki-laki itu seperti halnya ya perbandingan 1 dengan 10. Contoh saja, wanita itu kalau akan keluar, kalau tidak mejeng nggak berani, kalau nggak rapi nggak berani. Rawejeng, rawedeng, rayuyu, ramejeng, rapayu. Tapi bagi laki-laki pakai baju dengan jalan
sandalnya sama kanannya atau sama kirinya, no problem lo laki-laki, karena nggak begitu malu. Jadi akhirnya ketika tanya kepada Hatim pura-pura tidak dengar. Yang keras, yang keras saya nggak dengar. Akhirnya wanita tersebut mendadak berubah, hilang pucatnya karena sangat gembira kalau Syekh Hatim itu tidak mendengar kentutnya. Dari sini diambil natijah bahwa kita sangat dianjurkan untuk tidak menyebutkan jeleknya orang lain. Cobalah kita bisa berusaha jangan menyebutkan jeleknya orang lain. Jangan menyebutkan jeleknya orang lain. Itu bagus. Dan jangan mengetahui jeleknya orang lain. Kalau memang orang lain itu, kalau kamu tahu terpaksa, ya pura-pura tidak tahu gitu saja, tahu. Ya kita tidak menampakkan diri kita tahu. Ibadahnya seorang sufi niku yang sehingga mendapatkan usul kepada Allah tidak dari banyaknya ibadah, kan tetapi yang terpenting jangan berbuat salah, jangan menyakiti kepada makhluknya Allah, baik manusia atau selain manusia. Itu yang terpenting. Maka kalau kamu ingin bisa gampang usul kepada Allah, jangan sampai berbicara jeleknya orang lain dan jangan sampai mengetahui jeleknya orang lain, tapi harus tahu jeleknya sendiri. Insya Allah itu bisa dengan cara kita melihat bahwa apa yang terjadi pada seseorang semuanya kejelekan itu adalah yang melakukan Allah, dan perbuatan Allah tidak bisa dikatakan jelek. Hadzal babu tawi kibab iku asyarul wa kuncara min antuzkara sanging yen to den tuturaken min antazkura sanging yen tuturaken sira fi dalem bab syi'an ing suci mangkulan kang den pindah saking Kanjeng Nabi. Dalam bab ini lebih masyhur daripada Anda menuturkan hadis yang dinukil dari Rasulullah. Fa inna dalailahu mongko temen sune pira-pira dalile alam kunyah, yani dalile wenangi alam kunyah iku yastariku bersekutu fiha ing dalam dalail sapa al khawasu orang yang tertentu wal awamu lan orang yang global wal awamu lan wong umum. Wal adab di dalilnya diperbolehkan alam kunyah itu baik orang awam atau orang khusus sama-sama mengetahui bahwa orang awam sebelumnya ada Kanjeng Nabi sudah banyak digunakan alam kunyah seperti nama Abu Jahal, Abu Lahab sebelum ada Kanjeng Nabi itu. Dan wal adabu tawi kang nyocoki maring tata krama, cocok maring akal lan syariat, itu namanya adab. Iku ayu khotoba yang den khitabi sapa alul fadli waman lan wong korobahum kang marki sapa man ing alul fadli bil kunyah. Jadi orang yang seorang punya spiritual yang tinggi, orang yang punya keutamaan yang tinggi atau yang agak tinggi, agak utama, akorib, korobah, itu kesunatan dikhitabi dengan kunyah. Ya Abu Dzar, Abul Mas'ud, ya Abul Fatimah, gini. Ya Abul Husaini, wa kadzalika
Ingku tiba ilai risalatun, ingku tiba lamun den tulis ilaihi maring kalalika ingku tiba lamun den tulis ilaihi den kirimaken ilaihi maring man korobahum opo risalah surat sunatan dipakai alam kunyah wa kadza kaya mengkono sunat ngitopi alan uya in ruwiya lamun den riwayataken lan saking man opo riwayatun Bayu kalau maka den ucapaken apa hadatsana Syekh atau Al Imam Abu Fulan bin Fulan wa ma asbahu. Wal adabu iku ala yazkura ento ora nuturaken sapa rajul kunyatau ing kunyai rajul fi kitabin dalam kitab rajul wala fi ghairin dalam liyane kunyai rajul. Jikalau sambian kirim surat kesunatan untuk pakai kunyah akan tetapi ketika panjenengan nulis dalam kitab tidak perlu Anda memberi kunyahnya dalam kitabnya dan lainnya. Kenapa membingungkan? Ila la yu'rafan yen ora den kenal sapa wong ila bi kunyati kecuali kalau populernya dengan kunyah. Banyak orang yang masyhur dengan kunyahnya nama aslinya sampai ndak jelas. Au kana tawono pal kunyati ku asyara luwi kondang min ismi tinimbang alam asma. Ismun yu'ayyinu musamma mutlaqo alamuhu kaca farin wa khirnika wa koronin utai corona wa atanin wa lahiki wa sadqomin wa halikin wa haliki qala nuhas idza kana tawal kunyatu ku asyarul wi kondang yukna maka den kunyai sapa wong ala nadirihi ing atase tundini utawa wong kanat kunyatu asyar wa yusamalan den arani sapa sameten jenengan sapa wong liman maring wong fauqa kang tetep ing dalam sadurunge sandure wong sumayul haku sapa al ma'ruf di senengno untuk orang yang di atasnya kemudian diilhakan wong sing terkenal tersebut dengan aba fulanin au bi abi fulan Masya Allah dari sini sangat nampak sekali bahwa kebaikan anak akan membawa baiknya orang tua, kejelekan anak akan menampar wibawa orang tua. Sekarang ketika punya anak namanya Mas'ud, dia seorang kondang, seorang ahli ilmu, ahli khair. Maka ketika ayahnya disebut dengan Abul Mas'ud, wah itu bapak Mas'ud, bangga. Bapak Mas'ud. Masya Allah. Tapi sebaliknya, walaupun dia itu bagus, perbuatannya bagus, anaknya jenengi sabun tukang misuin kan. Mursal, nakal, jambret, nyolong, rasa penunggalan. Lalu bapaknya dijelekno Abu Sab, waduh, bapaknya Sab, waduh, Masya Allah. Tertampar wajahnya. Maka kalau kamu ingin berbuat baik kepada orang tua yang sehingga membawa nama baik orang tua, harus merubah sikapmu dengan sikap yang baik. Maka dengan kamu berbuat yang baik, sikap yang baik, jadi orang yang sukses tanpa harus berbuat baik, tanpa harus menjunjung nama orang tua, memamerkan nama orang tua, orang tuamu sudah tersanjung. Apa Mas'udin? Wah niku bapak Mas'ud, bangga. Niku anake Pak Jokowi, padahal Jokowi ngopo lha neh. Nek cara jenenge lho
Ora mosok asal jaka jaa kawiyun kan ya ora sekone. Asal ini kan yang ini kan ikhal yang positif muntun tok. Tapi ketika jadi presiden bangga keluargane. Jajar pas jadi pejabat wong bejat ini. Koruptor, kowe kok anake anu wae. Waduh, iku bapake anu wae. Waduh. Ngoten. Aba fulanin au bi abi fulan. Babu